Sabtu Ceria. Apa kabarnya? Miss harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah anak-anak, kita bersyukur sekali karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan Sabtu Ceria kita meskipun dengan cara online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan melalui puji-pujian, Miss mau mengajak kita untuk melafalkan Yel Sabtu Ceria. 1, 2, 3. Sabtu Ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak, mengasihi Miss, mengasihi semua orang. Nah, Miss mau mengajak kita untuk mengangkat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Anak-anak, pada saat ini kita mau doa ya. Nanti Miss yang akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti Sabtu Ceria kami. Kami mau mempertaruhkan Sabtu Ceria ini ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, pertumbuhan mereka, biarlah mereka dapat bertumbuh setiap harinya ya Bapak, iman mereka, dan mereka mau terus menerus untuk belajar dari firman Tuhan. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, kita masih mau mengangkat pujian yang mengatakan hati-hati gunakan tanganmu.
pagi. Selamat pagi teman-teman. Wah, kelihatannya Tita tuh happy banget sih. Kenapa sih? Ya, teman-teman coba lihat. Kelihatannya happy banget loh Tita tuh. Ya, aku happy sekali. Ih, kok sekalinya banyak banget. Sekali kenapa Tita tuh happy banget? Iya, madam, aku happy banget. Aku kan kita sudah belajar tentang penciptaan. Aku senang loh Tuhan ciptakan aku. Iyalah, betul. Tuhan ciptakan Madam Nelly, bukan ciptakan Titatu ya. Titatu kan yang buat manusia. Nah, sekarang Madam Nelly mau tanya Titatu. Nih, Titatu kan ada mata, ada telinga, ada hidung, ada rambut. Madam Nelly tanya, Titatu apa sih yang Titatu paling suka dari tubuhnya Titatu ini, dari bagian tubuhnya Titatu ini? Apa ya? Aku suka mata aku. Lihat mata aku. Cantik kan? Besar. Bulu matanya bagus. Bagus semua deh. Selain mata, apa lagi? Lihat rambutku. Wah, warnanya keemasan. Lucu banget warnanya keemasan ya Titatu rambutnya ya. Iya, warnanya kecoklat-coklatan gitu. Biar aku bisa semangat terus. Oh iya, betul ya. Rambutnya Titatu unik loh. Nggak ada yang kayak gini loh. Hanya Titatu ya rambutnya kecoklat-coklatan. Iya kan? Betul kan, Madam? Iya, betul. Kalau Madam apa yang Madam suka? Kalau Madam Nelly apa ya? Madam Nelly bersyukur sama Tuhan sudah ciptakan lidah. Lidah? Ih, biasa aja dong. Iya, lidah. Sekalipun lidah ini tidak pernah dilihat, tapi Titatu tahu nggak? Lidah ini dampaknya besar. Madam Nelly mau kasih lihat Titatu. Lihat nih gambarnya. Madam Nelly mau kasih lihat anak-anak. Yuk kita mau lihat nih cerita Madam Nelly hari ini. Nah, Titatu, hari ini Madam Nelly mau cerita tentang lidah. Ya, sekalipun ini bentuknya kecil, sekalipun juga tidak ada orang yang melihat lidah. Tapi kamu tahu nggak bahwa lidah itu kecil-kecil tapi berdampak. Dampak untuk apa ya kira-kira? Apa ya Madam Nelly? Aku belum tahu. Ya, Madam Nelly kasih tahu ya. Sekalipun lidah kita yang kecil itu, tapi kamu tahu nggak? Lidah kita yang kecil itu bisa membuat orang happy. Bisa buat orang yang tadinya sedih jadi seneng, jadi happy, jadi bergembira. Nah, lidah kita yang kecil itu juga bisa buat orang bersemangat. Wow, keren. Kata-kata yang kita keluarkan dari lidah, dari mulut kita bisa membuat orang lain bersemangat. Nah, lihat lagi. Meskipun kecil, lidah dan mulut kita bisa loh buat orang lain menjadi mengenal Tuhan Yesus. Jadi kamu tahu, meskipun lidah kita kecil, mulut kita kecil, tetapi sangat dahsyat dampaknya. Wow, keren bukan? Nah, tapi Titatu, anak-anak lihat, ternyata bukan hanya itu, tetapi lidah juga bisa membuat orang menjadi marah. Wow, dengan lidah, dengan mulut bisa membuat orang menjadi sedih. Lidah dan mulut kita juga bisa membuat orang menjadi putus asa, tidak bersemangat. Wow, ternyata lidah dan mulut kita itu sangat berdampak untuk orang lain. Nah, kamu lihat, hari ini Madam Nelly mau cerita seperti Bapak Petrus. Tahu Bapak Petrus siapa? Bapak Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Waktu itu dia berjanji, dia mau sayang sama Tuhan Yesus. Dia mau setia kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Malam itu
ketika Tuhan Yesus ditangkap untuk disalib, untuk dihukum, ternyata Petrus takut. Petrus melihat Tuhan Yesus dari jauh. Bahkan waktu ada orang yang melihat, Petrus mengatakan dengan lidah mulutnya bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Aku tidak mengenal Tuhan Yesus. Wow, Petrus berbohong. Petrus menggunakan lidah mulutnya untuk berbohong karena dia takut. Nah, kamu tahu, mulut dan lidah Petrus sudah membuat hati Tuhan sedih. Yuk, Madam Nelly mau ajak kamu lihat videonya ya. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Nah, anak-anak, kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang. Dia mengampuni kesalahan, dia mengampuni dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa yang dilakukan Petrus karena bibir mulutnya, karena lidahnya yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus, yang berbohong yang tadi itu ya. Nah, lihat, waktu itu setelah hari ketiga Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus bangkit. Setelah bangkit, Tuhan Yesus mengatakan kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Nah, setelah Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus, Bapak Petrus juga mau bertekad menggunakan lidahnya untuk mengasihi Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus seperti janjinya yang pertama kali tadi Madam Nelly sudah kasih tahu kamu ya. Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus kalau Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Bukan cuma sekali loh. Waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, "Petrus, apakah kamu mengasihi aku?" Kata Petrus, "Ya Tuhan, aku mengasihi Tuhan Yesus." Nah, anak-anak coba lihat dengan bibir, mulut, lidahnya Petrus ya. Petrus sekarang berkata bahwa dia mau mengasihi Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat ya videonya. Tuhan, aku... Simon, anak Yonus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon,
Anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Nah, anak-anak sudah lihat cerita hari ini. Kita belajar tentang lidah. Kalau lidah kita itu dampaknya besar. Jadi hati-hati. Hati-hati gunakan mulutnya. Hati-hati waktu kamu berbicara ya. Bisa buat orang happy, tapi bisa juga buat orang sedih, putus asa. Ya, jadi kita harus menggunakan lidah kita, mulut kita dengan hati-hati. Menguasai diri, menguasai mulut dan lidah kita. Yuk Madam Meli mau ajak kita berdoa. Let's pray together. Close your eyes. Tuhan, terima kasih sudah ciptakan lidahku, mulutku, sekalipun kecil, tapi tolonglah Tuhan supaya aku bisa menguasainya, menjaga lidah dan mulutku supaya menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan.